Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing. Saya ingin mengingatkan bahwa tema tahunan kita adalah dimuridkan melalui Injil untuk memberitakan Injil. Dan saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira kalau kita bicara tentang hasil akhir and product dari pemuritan, kira-kira orang seperti apa? Hasil akhirnya dari pemuritan itu orang yang seperti apa? Mungkin kita butuh waktu untuk memikirkan kira-kira orang seperti apa yang dihasilkan melalui proses pemuritan. The end product of discipleship. Saya percaya adalah orang-orang yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu merupakan tujuan akhir dari perjalanan rohani kita. Dan karena destinasinya adalah keserupaan dengan Kristus, maka tidak ada ruang untuk arogansi spiritual. Kita tidak mungkin bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Kita biasa merasa lebih baik dari orang lain kalau kita membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diri dengan destinasinya, yaitu menjadi seperti Kristus, maka there is no room at all for us untuk membanggakan diri kita. Kita harus sadar itu, bahwa hasil akhirnya menuju ke sana. Nah, bagian dari tema tahunan itu, kita hari ini akan membahas tentang diserupakan dengan Kristus. Dan saya akan memulai dengan cerita. Bahwa saya baru saja kembali menonton sebuah konser yang mudah-mudah pasti tahu. Konser apa? Wayang kulit, benar sekali. Bukan ya, Bruno Mars, Bapak Ibu. Saya baru pulang tadi malam gitu. Dan saya mau cerita sedikit konsernya, apa yang menarik menurut saya. Nah ini kan beda kalau pendeta ikut konser dengan yang bukan pendeta ikut konser itu memang beda cara berpikirnya. Nah pada waktu saya ikut konser ada banyak hal yang menarik lah saudara. Tapi ini dia yang menurut saya penting ya. Orang tua itu perlu tahu lagu-lagu yang didengarkan anak-anak kita. Karena kalau kita tidak tahu lagu-lagu yang dinyanyikan anak-anak kita, bagaimana kita bisa membimbing mereka. Beberapa lagu Bruno Mars sangat baik sekali. Tapi beberapa lagunya, liriknya sangat memprihatinkan sekali. Kita perlu tahu, misalnya lagu Versace, sebagainya, Grenade, dan sebagainya. Perlu saya nyanyikan nggak supaya tahu lagunya kayak apa? Nah, yang menarik bagi saya adalah orang-orang di sana yang ikut konser itu pakai baju yang tipikal Bruno Mars sekali. Sudah bisa ditebak ya? Benar sekali, baju, batik, dan kebaya. Yaitu baju tidur. Dan baju tidur warnanya adalah warna merah gitu kan. Dan mereka tuh pakai baju itu berkelompok gitu. Bahkan yang menarik perhatian saya adalah beberapa cewek pakai baju tidur merah ala Bruno Mars dan dia tambahkan kumisnya sendiri. Wah, setelah konsernya selesai, by the way, dari antri sampai konser selesai, beli souvenirs, itu kurang lebih 9 jam berdiri tanpa duduk sama sekali. Jadi bersyukur, pendeta saudara masih sehat, buktinya itu 9 jam tanpa duduk. Setelah selesai, saya naik taksi itu duduk, saya langsung bilang, duduk barang mahal. 9 jam, saudara. Nah, yang menarik adalah begini, saudara. Mereka itu mencoba menjadi sama dengan yang mereka puja, yaitu Bruno Mars. Dan setelah selesai konser, mereka tetap nyanyi. Konsernya selesai, lagunya dikumandangkan di speakers. Mereka tetap nyanyi. Dan yang menarik lagi adalah suaranya sangat jauh kualitasnya dari Bruno Mars. Mereka seolah-olah nggak peduli suaranya kayak apa. Yang penting apa? Mirip dengan Bruno Mars. Nah, di tengah semua itu, saya berpikir begini. Mengapa mereka rela melakukan itu? Jawabannya cuma satu. Di dalam diri kita, Allah itu sudah menciptakan sense of belongingness. Rasa kepemilikan dan rasa dimiliki sudah ada di dalam diri kita. Allah menciptakan kita itu sebagai gambarnya. Sehingga di dalam diri kita, deep down in our hearts, kita itu ingin menjadi serupa dengan seseorang. Yaitu menjadi serupa Allah. Kebutuhan itu, sense itu, ada di dalam diri kita, deep down in our hearts. Ada kerinduan untuk menjadi serupa dengan seseorang yang kita puja. Tapi karena dosa merusak gambar Allah di dalam diri kita, maka kita ingin menjadi serupa. Bukan dengan Allah, tapi kita ingin menjadi serupa dengan orang lain. Dan keinginan ini muncul terus-menerus. Masih ingat pada waktu saya dulu misalnya, masih remaja, kepengennya kayak apa? Pegang gitar listrik, Bon Jovi, bener gak sih? Apa-apa modelnya kayak Bon Jovi. Anak-anak muda maafkan ya, saya memang sudah agak tua ya. Kalian gak kenal siapa Bon Jovi itu. Nah, karena grup bandnya kan beda-beda. AC/DC, Black Sabbath gitu kan ya. Guns N' Roses gitu. Yang paham ini katakan amin. Berarti udah tua ya.
Jangan sampai saya sendirian yang tua di sini ya. Nah, kita itu ada kerinduan untuk menjadi sama seperti yang kita puja. Dan kerinduan itu, dengarkan baik-baik ya. Kerinduan itu pada dirinya sendiri tidak salah. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai gambarnya. Sehingga dalam diri kita ada kerinduan untuk menjadi serupa dengan yang kita puja. Yaitu Allah. Yang salah adalah dosa yang merusakkan kita. Maka kita perlu dinasehati lagi. Supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Dan di dalam sejarah kekristenan, upaya untuk kembali kepada Kristus muncul berkali-kali. Beberapa benar-benar influential. Nah, saya akan sebutkan tiga saja. Yaitu sebuah buku yang klasik banget kalau saudara tipikal orang yang suka membaca seperti saya. Saudara wajib grab this book. Yaitu The Imitation of Christ, Imitatio Christi, yang ditulis oleh Thomas A. Kempis. Ini buku yang sangat fenomenal pada zamannya. Ini buku klasikal banget, saudara. Lalu ada buku yang ditulis oleh seorang Kristen sosialis yang bernama Charles Sheldon. Charles Sheldon ini Kristen sosialis. Kalau saudara seringkali mendengar, misalnya nih, nasihat, penginjilan atau misi itu bukan cuma evangelism. Misi itu juga social action. Bahkan ada yang mengatakan yang paling penting itu social actions, bukan evangelism. Langkah-langkah struktural secara sosial, bukan penginjilan. Nah, kalau saudara pernah mendengar slogan-slogan semacam itu salah satunya dipengaruhi oleh tulisan Charles Sheldon dalam bukunya In His Steps. Dari wajah-wajah Bapak Ibu saya tahu bukan pembaca buku ya, maka saya kasih yang ketiga, siapa tahu bisa lebih relate, yaitu sebuah film yang berjudul WWJD, What Would Jesus Do? Nah, film ini sangat dipengaruhi oleh buku Charles Sheldon tadi. Menariknya, antara penerbitan buku dan perilisan filmnya, terpautnya hampir 1 abad. Tulisan Charles Sheldon itu ditulis di akhir abad yang ke-19 dan film What Would Jesus Do itu dirilis awal tahun 1990. Jadi hampir 1 abad. Tapi banyak orang berkata film ini dipengaruhi oleh buku ini. Dan What Would Jesus Do mengajarkan kepada kita begini. Kalau di dalam situasi tertentu kita diperhadapkan pada sebuah godaan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berhenti dan berpikir begini. What would Jesus do in this situation? Mengajarkan kepada kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya ambil satu contoh, misalnya. Ada anak kecil yang ulang tahun. Dia ulang tahun, tapi sebelum ulang tahun, beberapa hari sebelumnya dia itu jatuh, sehingga dia nggak bisa jalan. Dia ada di kursi roda. Tapi karena kepengen ulang tahun di sekolah, maka tetap dirayakan oleh orang tuanya. Barang-barangnya dibawa, kuenya semua dibawa ke sekolah. Lalu orang tuanya minta tolong kakaknya dia untuk membawakan barang-barang itu. Orang tuanya bilang, Koko tolong bawakan barang-barang adikmu ya. Kokonya bilang, loh yang ulang tahun siapa? Kok aku yang susah? Terus mamanya bilang, what would Jesus do? Kalau Yesus jadi kamu, apa yang akan Yesus lakukan? Harapannya orang tuanya, kokonya bilang apa? Yesus berbelas kasihan dan menolong adiknya. Benar ya? Tapi kokonya memberi jawaban yang lebih bagus. Waktu ditanya mamahnya, what would Jesus do? Dia jawab, aku yakin Yesus akan menyembuhkan adik sehingga adik bisa bawa barangnya sendiri. Tidak merepotkan orang lain. What would Jesus do, saudara? Motivasinya cukup baik. Tapi ketika saya mengamati gerakan ini, saya menyebut gerakan ini gerakan separuh jalan. Kenapa separuh jalan? Karena gerakan ini hanya menunjukkan begini. Kita harus meneladani Kristus. Tapi gerakan ini tidak pernah menerangkan kepada kita bagaimana kita bisa mampu meneladani Kristus. Kalau dalam kalimat saya yang sering saya ulang-ulang adalah begini. Upaya untuk menjadi seperti Kristus tanpa mengandalkan kekuatan Kristus adalah perlawanan terhadap Kristus. Saya ulang sekali lagi supaya yang belum pernah mendengar itu bisa lebih paham dan yang sudah berkali-kali mendengar bisa lebih emosi. Segala upaya untuk menjadi sama seperti Kristus tanpa mengandalkan kekuatan Kristus adalah perlawanan terhadap Kristus. Saudara mau menjadi seperti Kristus? Kalau saya jawabnya gini aja, mimpi.
Kita sedang bermimpi mau jadi seperti Kristus tanpa mengandalkan kekuatan Kristus. Nah, hari ini nanti kita akan melihat bahwa kita bisa kok menjadi seperti Kristus. Itu bukan mimpi, bisa kok kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Mari kita membaca teks kita di dalam Roma 8 ayat 29. Kita baca bersama-sama yang keras, yang di rumah juga bisa ikut membaca bersama-sama ya. Walaupun saya tidak bisa mendengar, tapi saya bisa merasakan yang ada di sini ya. Mari kita membaca Roma 8 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya bacakan ulang, Bapak Ibu Saudara dengarkan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Saya yakin ayat ini sangat jarang dikhotbahkan. Yang lebih sering dikhotbahkan adalah ayat di atasnya. Nah, karena itu saya juga ingin menampilkan ayat di atasnya dan ayat di bawahnya supaya kita mengetahui konteksnya. Sekali lagi, konteks itu penting dalam memahami sesuatu. Tanpa konteks, kita nggak bisa memahami sesuatu dengan baik. Makanya saya coba tampilkan di sini ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Ini dia. Ayat 28, Roma 8, 28. Ini ayat favorit ya. Siapa yang ayat favoritnya Roma 8, 28? Nggak ada? Oh, ada beberapa ya, ada beberapa. Berarti jemaat di sini hidupnya jarang yang susah ya. Biasanya yang ayat hafalannya Roma 8:28 itu hidupnya susah ya. Contohnya saya dan yang di belakang tadi. Oke, Roma 8:28 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk semua orang. Bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan untuk semua orang. Bagi mereka yang mengasihi Dia, siapa Dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang mengasihi Allah adalah yang sebelumnya dipanggil sesuai rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Diterangkan di ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Izinkan saya menerangkan ayat tadi secara lebih sederhana. Kita sudah tahu Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mungkin kita berkata begini, kok dalam hidup saya nggak ada ya kebaikan yang muncul? Mungkin karena kita salah baca ayatnya. Karena ayatnya tidak berkata mendatangkan kebaikan untuk semua orang. Tapi mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Nah, siapa yang mengasihi Allah ini? Yaitu yang sebelumnya dikasihi Allah. Yaitu yang sebelumnya dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu kita bertanya, rencana Allah itu apa? Rencana Allah itu diterangkan di ayat 29 sampai 30 dengan 5 kata kerja. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Nggak usah ngecek Alkitab, percaya sama saya ya, saya hafal. Ada beberapa langsung ngecek Alkitab, urutannya benar nggak pendeta ini? Ya benar ya, karena saya sudah ngafalkan 3 hari terakhir ini. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ini adalah rencana Allah yang dimaksud di ayat yang ke-28. Jadi kalau kita mau memahami ayat kita hari ini, ayat 29, kita harus melihat ayat di atasnya dan melihat ayat di bawahnya. Oke? Nah, sekarang mari kita akan belajar 3 poin penting tentang keserupaan dengan Kristus. 3 poin penting tentang keserupaan dengan Kristus. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara. Yang pertama, keserupaan dengan Kristus merupakan kebaikan yang Allah selalu kerjakan. Saya bacakan ulang ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ayat 28 itu bicara tentang siapa penerima kebaikan,
Yaitu mereka yang mengasihi Allah. Yaitu yang dipanggil sesuai rencana Allah, yaitu yang dipilih, ditentukan, dan seterusnya. Tapi ayat 28 juga bicara tentang kebaikan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikannya belum dijelaskan di ayat 28. Kebaikannya dijelaskan di ayat 29. Yaitu kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan ini dia persoalan kita. Kita seringkali kalau memahami Allah mengerjakan kebaikan, kita itu selalu memikirkannya gini. Allah memberi situasi yang baik. Allah memberi keadaan yang lebih baik. Itu definisi kebaikan kita. Tapi sebetulnya bukan itu definisinya. Kita ini pasti kok mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tetapi bukan seperti yang kita mau. Ini seringkali saya coba tes di banyak gereja, termasuk direct beberapa kali saya tes ya. Kalau misalnya saudara sakit, kebaikan Allah yang saudara harapkan apa? Sembuh kan? Kalau miskin, yang saudara harapkan kebaikan Allah? Kaya. Kalau gagal, berhasil. Makanya tidak heran saudara kecewa sama Tuhan sih. Karena saudara selalu punya pikiran bahwa kebaikan itu identik dengan situasi yang lebih baik. Padahal yang dimaksud Tuhan itu bukan itu. Baik itu bukan situasi kita yang menjadi lebih baik, tetapi diri kita yang menjadi lebih baik. Saya difitnah orang misalnya. Sakit nggak difitnah? Sakit. Saya nggak akan berkata begini, Tuhan difitnah enak loh Tuhan. Makanya aku bisa paham kenapa kamu suka difitnah. Dan ketika difitnah diam saja. Karena ini menggembirakan. Konyol sih, nggak masuk akal, itu gila. Ketika saya difitnah orang, saya mendengar saya sakit. Saya datang kepada Tuhan, saya nggak ngomong, I'm okay kok Tuhan. Nggak usah repot-repot bantu aku. Bantu anak-anakmu yang lain aja, yang lemah, difitnah dikit langsung baperan gitu kan. Enggak sih, difitnah juga sakit. Apalagi kalau yang memfitnah orang yang kita perjuangkan mati-matian, menikam kita dari belakang. Sakit. Tapi Tuhan mengerjakan kebaikan. Bentuknya apa? Yang memfitnah kita akhirnya mengalami kecelakaan. Enggak ya, udah sadar ya kalau itu salah ya. Karena ada rekan saya hamba Tuhan itu ngomongnya gitu. Tuhan itu baik loh Pak gitu. Oh kenapa Tuhan baik? Itu ada satu orang Pak fitnah saya Pak. Saya cuma diem saja nggak mau balas. Tuhan balas dia Pak, kecelakaan kakinya dua-duanya patah Pak. Gitu. Wow keren banget ya kebaikannya Tuhan begitu ya. Enggak sih. Tuhan itu bekerja selalu modelnya begini. Ketika kita berada dalam situasi yang buruk, Tuhan ingin kita keluar sebagai pribadi yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Makanya saya selalu berkata begini. Kalau engkau berada dalam situasi yang buruk dan engkau tidak keluar sebagai pribadi yang lebih baik, keadaanmu benar-benar buruk. Saya ulang sekali lagi. Dengarkan terutama yang sedang berada dalam keadaan yang buruk. Dengan respon yang buruk juga. Kalau engkau berada dalam keadaan yang buruk dan engkau tidak keluar sebagai pribadi yang lebih baik, maka keadaanmu benar-benar buruk. Allah itu selalu mengerjakan kebaikan, tapi kebaikannya tidak seperti yang kita mau. Saya ingat ayat ini, saudara, karena dulu saya bersama dengan teman pernah melayani satu orang, roh jahatnya itu macam-macam yang dia punyai, saudara. Lalu setelah ditengkang-tengking dan sebagainya itu, kok nggak ada progres gitu. Lalu saya berdoa. Wah, pada waktu saya berdoa, Roh Kudus itu kasih tahu saya, orang ini perlu dikonseling karena dia mengalami pelecehan seksual oleh orang yang dekat sama dia. Jelas sekali. Tapi kan saya harus tes. Apakah ini suara hati saya atau suara Roh Kudus. Lalu saya tanya orang itu. Apakah kamu pernah mengalami pelecehan seksual? Dan reaksi wajahnya kelihatan banget. Lalu saya tanya. Apakah oleh orang yang dekat dengan engkau? Wah tambah reaktif lagi wajahnya. Terus saya tanya. Apa yang terjadi? Terus dia cerita. Dia sejak 6 SD. Diperkosa oleh kakak kandungnya. Hampir setiap hari. Makanya waktu membaca ayat ini, dia selalu berhenti. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan, gak bisa berhenti. Langsung berhenti, gak isan terus, langsung berhenti. Terakhir saya suruh coba, paksa dia sebutkan. Dan yang keluar adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kejahatan. Bagaimana saudara bisa menghibur orang ini? Kalau konsep kebaikan saudara adalah miskin, jadi kaya, sakit, jadi sembuh dan sebagainya, saudara akan sulit menghibur orang ini. Dan saya ngomong kepada orang ini,
Tidak ada orang yang bisa menghibur kamu. Karena rasa sakitnya yang paling tahu kamu. Dan I don't pretend to know your feeling. Saya nggak mau pura-pura tahu perasaanmu. Nggak ada orang yang bisa paham. Tapi satu orang yang bisa paham kamu adalah Kristus Yesus. Karena dia pernah dilecehkan di atas kayu salib, dia ditelanjangi bulat-bulat, dipermalukan di depan umum. Dan dia mengalami itu untuk kamu. Jadi kamu kalau mau marah, mau kecewa, sampaikan langsung sama Kristus. Karena orang lain gak bisa paham. Dan semakin kamu mengalami apa yang dialami Kristus, maka kamu menjadi semakin sama seperti Kristus. Ketika saya difitnah, saya merasa sakit. Saya datang kepada Tuhan dan saya berkata begini, Tuhan, difitnah itu sakit. Ditikam dari belakang itu sakit. Tapi sebesar itu pula rasa sakit yang engkau ambil untuk mendapatkan aku. Dan aku bersyukur untuk itu. Saya semakin menjadi serupa dengan Kristus di dalam penderitaannya. Dengan demikian kita bisa berkata begini, bahwa kebaikan yang Allah kerjakan tidak selalu mendatangkan kenyamanan, tetapi selalu membawa kematangan spiritual. Tidak selalu mendatangkan kenyamanan, tapi selalu mendatangkan kematangan secara spiritual. Kalau saudara punya cara mendefinisikan kebaikan yang berbeda dengan ayat ini, saudara siap-siap kecewa. Karena ayat ini tidak berkata kebaikannya itu adalah situasi yang baik. Bukan. Tidak selalu situasi kita menjadi lebih baik. Tapi satu hal yang pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia tidak pernah gagal melakukan ini. Yaitu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Yang kedua saudara, tentang keserupaan dengan Kristus. Dan saya kasih tahu dulu yang kedua ini dari awal. Pembahasan saya lebih panjang di poin kedua. Dan pembahasan saya lebih sulit di poin yang kedua. Tapi nanti di poin yang ketiga lebih singkat, lebih mudah. Jadi saya kasih tahu di awal Bapak Ibu Saudara ini lebih panjang dan sedikit lebih sulit. Keserupaan dengan Kristus bersumber dari kebaikan Allah sejak kekal. Keserupaan dengan Kristus bersumber dari kebaikan Allah sejak kekal. Saya bacakan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kelihatannya ayatnya sederhana, tapi sebetulnya ayat ini punya masalah di situ. Kalau saudara membaca Alkitab bahasa Inggris, hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya bukan dipilihnya, tapi diketahui sebelumnya. Jadi bunyinya begini, sebab semua orang yang Allah ketahui sebelumnya, mereka juga yang Allah tentukan sebelumnya. Nah ini menimbulkan masalah bagi kita, terutama kalau saudara selama ini memegang teologi reform. Dan maafkan ya sekali lagi, bear with me for maybe 20 minutes. Saya akan mencoba menjelaskan ini. Saudara, di dalam ayat ini ada dua cara menerjemahkan dan itu ditentukan oleh satu kata yang muncul, yaitu kata proginosko. Proginosko. Nah, apakah proginosko di sini diterjemahkannya Allah memilih sebelumnya, seperti bahasa Indonesia, Allah memilih sebelumnya, atau Allah mengetahui sebelumnya? Dan ini punya implikasi teologis yang besar. Kalau saudara menerjemahkan proginosko itu memilih sebelumnya, berarti pilihan Allah, penentuan Allah didasarkan pada kehendak bebas Allah. Ya memang Allah berkehendak bebas, memilih untuk menyelamatkan sebagian orang. Nah, tapi kalau saudara memilih mengetahui sebelumnya, maka pilihan Allah, penentuan Allah didasarkan pada pra-pengetahuan Allah. Misalnya nih, Allah tahu Yakub Triandoko YTH akan bertobat waktu usia, saya berapa ya, 13-14 tahun misalnya begitu. Akan bertobat. Allah tahu sejak kekekalan. Maka Allah memilih saya untuk diselamatkan, menentukan saya untuk menjadi seperti Kristus. Kalau proginosko kita terjemahkan mengetahui sebelumnya. Dan ini yang membedakan antara posisi reform dan posisi Arminian. Posisi reform ada di memilih sebelumnya. Allah menentukan kita berdasarkan kedaulatannya, kehendak bebasnya. Arminian mengatakan Allah menentukan berdasarkan pengetahuan Allah. Jadi kita imannya sudah dilihat oleh Allah sebelumnya. Nah, mana yang benar? Mari kita lihat cara pandang teman-teman yang Arminian ya, saudara-saudara kita yang Arminian.
Mereka mengatakan bahwa Roma 8:29 seharusnya diterjemahkan mengetahui sebelumnya. Bukan memilih sebelumnya, tapi mengetahui sebelumnya. Alasannya apa? Mari kita lihat. Kata proginosko menurut mereka itu berasal dari dua kata. Pro sebelum, ginosko mengetahui. Dan memang benar, pro itu sebelum, ginosko itu mengetahui. Lalu mereka juga menunjukkan kata proginosko muncul dua kali dalam PB, artinya mengetahui sebelumnya. Contoh, di dalam Kisah Rasul 26, Paulus berbicara di depan Raja Agripa, dan dia berkata begini, teman-temanku yang lama orang Yahudi sudah mengenal aku sebelumnya. Itu memakai kata proginosko. Mereka mengetahui bagaimana hidupku dulu di dalam Yudaisme, agama Yahudi. Berarti proginosko artinya adalah mengetahui sebelumnya. Kelihatannya sudah cukup kuat ya. Dari dua alasan ini sudah cukup. Tapi ternyata setelah saya menyelidiki ini bertahun-tahun yang lalu, maka saya menemukan alasan-alasan yang dikemukakan sebetulnya lemah. Mengapa lemah? Karena arti kata gabungan tidak selalu identik dengan gabungan katanya. Arti kata gabungan tidak selalu identik dengan gabungan katanya. Saya bisa memberikan banyak contoh di bahasa Yunani, tapi saya save lah your energy untuk memahami pakai bahasa Indonesia saja, yang lebih gampang ya. Misalnya nih, yang sering saya pakai untuk mengajar di STT Amadius sebagai contoh. Mengapa disebut handphone? Kenapa? Telepon genggam, mengapa disebut handphone? Karena kita pegang. Lah kalau telepon rumah, kita pegang nggak? Dulu sebelum zaman telepon genggam, kalau telepon rumah, kering, kering. Yang kita lakukan apa? Pegang toh. Ya tetap pegang kan. Tapi namanya bukan telepon genggam kan. Ada yang di sini dulu waktu sebelum zamannya handphone, telepon rumah berdering gitu. Langsung ngomong, Mbak ambilkan teleponnya. Taruh di wajah saya. Saya malas megang. Nggak ada kan. Ya tetap dipegang. Tapi mengapa namanya handphone? Terima kasih jawabannya. Pasti bingung kan? Berikutnya, sapu tangan. Anak muda tahu sapu tangan nggak? Sapu tangan itu yang kain kecil gitu loh. Yang kain kecil untuk ngelap wajah itu loh. Saya paling muales pakai itu ya. Itu. Saya selalu pakai lengan aja. Udah cukup. Lebih jantan ya. Kalau pakai sapu tangan itu kayak lemah gitu loh saudara ya. Nah, tahu namanya kenapa sapu tangan? Hubungannya sama sapu apa? Nggak ada. Terus tangan apa? Wong sapu rumah juga kita pegang pakai tangan kok. Terus bedanya apa? Oh bingung, bahasa Indonesia bingung. Karena lebih fasih bahasa Inggris. Saya kasih bahasa Inggris sekarang. Kupu-kupu, bahasa Inggrisnya apa? Butterfly. Benar ya? Butterfly. Terdiri dari dua kata. Butter artinya mentega, fly artinya terbang. Jadi waktu istri sibuk masak di dapur, suami cari gara-gara, nggak pernah paham betapa sulitnya orang masak, lempar pakai mentega. Nanti di ruang konseling pendeta ngomong, saya kasih kupu-kupu kok Pak. Jelas konyol sih. Butterfly bukan berarti butter plus fly. Nah sama seperti itu pula lah. Beberapa contoh dalam bahasa Yunani, gabungan dua kata artinya tidak selalu identik dengan masing-masing kata itu. Nah yang berikutnya ini yang penting. Tadi kan ada contoh proginosko itu artinya mengetahui sebelumnya. Ada tuh dua kali di dalam perjanjian baru proginosko artinya mengetahui sebelumnya. Tetapi dua ayat tadi subjeknya selalu manusia. Tapi kalau kita lihat proginosko di dalam perjanjian baru yang subjeknya Allah, maka tidak cocok diterjemahkan mengetahui sebelumnya. Tidak cocok kalau diterjemahkan mengetahui secara intelektual saja. Tidak cocok. Mesti mengetahuinya itu dengan relasi, dengan pengenalan yang lebih baik. Saya kasih contohnya di beberapa ayat ya. Proginosko muncul, subjeknya Allah. Roma 11 ayat 1 dan 2. Ini di surat Roma, surat yang sama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Umat Israel maksudnya, sekali-kali tidak. Ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Kalau diterjemahkan yang diketahui sebelumnya. Gak cocok memang. Israel itu kan bukan
Bukan umat yang diketahui sebelumnya, tapi umat pilihan kan. Bukan umat yang diketahui sebelumnya. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 20. Ia, yaitu Kristus, telah dipilih proginosko sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Kristus itu telah diproginosko oleh Bapa. Masa cuma diketahui sebelumnya? Enggak lah. Ya dipilihlah untuk menyelamatkan kita. Kemudian Kisah Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Proginosko di situ kata kerja seharusnya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Allah menyerahkan Yesus sesuai maksud dan proginoskonya dia untuk menyelamatkan kita. Coba ya saya tanya, Yesus disalibkan untuk kita, itu karena Allah cuma tahu saja? Atau karena Allah memberikan anaknya untuk kita? Yohanes 3 ayat 16 tolong sama-sama. Yohanes 3 ayat 16 pada mulanya adalah firman. Itu Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan loh ya. Bukan membiarkan ya. Ada enggak sih ayatnya? Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah membiarkan anaknya disalibkan. Enggak saudara, Allah memberikan, mengaruniakan anaknya, menentukan anaknya untuk mati bagi kita. Amin. Berarti proginosko itu bukan cuma tahu secara intelektual. Bukan cuma mengetahui sebelumnya, tetapi memang memilih seseorang untuk sebuah tugas. Arti ini cocok dengan kata ginosko tanpa pro. Kata ginosko di dalam perjanjian lama, terutama di dalam Septuaginta. Septuaginta bagi yang belum tahu, yang baru sekali datang di sini, Septuaginta adalah terjemahan Alkitab perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani kuno. Nah di dalam Septuaginta kata ginosko itu muncul dan pada waktu subjeknya Allah, artinya itu bukan mengetahui secara intelektual, bukan. Tapi membangun relasi. Saya ambil contoh Amos 3 ayat 2a. Tuhan berkata begini kepada bangsa Israel. Hanya kamu yang aku ginosko dari segala kaum di muka bumi. Hanya kamu yang aku ginosko dari antara semua kaum di muka bumi. Apakah berarti Tuhan tidak tahu ada bangsa lain selain Israel? Ya pasti dia tahu lah. Tapi apa artinya? Aku cuma ginosko kamu. Artinya apa? Bukan sekedar mengetahui, tapi mengetahui secara relasional. Bukan cuma secara intelektual, tapi secara relasional Allah memilih bangsa Israel. Alasan berikutnya ada di Roma 8, konteks Roma 8 ayat 29. Saudara, kalau kita lihat objek dari kata kerja proginosko di Roma 8 ayat 29 tadi adalah orang, bukan sesuatu dalam diri orang tersebut. Bunyinya kan begini kan, sebab semua orang yang Allah proginosko, orang-orang itu juga Allah tentukan sebelumnya. Jadi yang objek dari proginosko Allah itu bukan sesuatu dalam diri orang itu, bukan. Yang Allah proginosko itu adalah orangnya. Bukan sesuatu dalam diri orang itu. Kalau seandainya Paulus ingin berkata begini, sebab Allah sudah proginosko iman mereka, Paulus gak perlu susah-susah lah, tinggal nambahin kata aja toh. Sebab semua orang yang imannya Allah sudah proginosko, Allah menentukan orang itu untuk menjadi serupa dengan anaknya. Lebih sederhana, lebih jelas. Tapi ternyata yang Allah proginosko, objeknya itu bukan something in us, bukan. Proginosko objeknya adalah us, kita, orang. Berarti ini lebih mirip pengetahuan secara relasional. Allah memang memilih kita bukan karena sesuatu di dalam diri kita. Berikutnya saudara, Roma 8 ayat 29 tadi juga perlu dilihat di dalam konteks Roma 8 ayat 28 yang bunyinya begini. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Bukan sesuai dengan perkiraan Allah. Prediksi Allah, no. Sesuai dengan rencana Allah. Kalau memang rencana, berarti Allah itu bukan sekedar tahu dong. Kalau Allah sekedar tahu, itu namanya bukan rencana lah. Itu namanya pembiaran. Bayangkan ya. Coba ini. Berikutnya,
Supaya saudara bisa berpikir lebih logis ya. Jika berdasarkan prapengetahuan Allah, sedangkan prapengetahuan Allah tidak mungkin salah, pertanyaannya begini, untuk apa perlu ditentukan lagi? Saya ambil satu contoh lah supaya kita bisa lebih paham ya. Gini, sejak kekekalan Allah tahu YTH akan bertobat waktu SMP kelas 2. Pengetahuan Allah itu bisa salah nggak? Permisi Bapak Ibu, bisa salah nggak Bapak Ibu? Nggak bisa kan ya? Nah kalau memang tidak bisa salah, walaupun Allah tidak melakukan apa-apa, ya saya tetap akan bertobat pada waktu SMP kelas 2. Benar nggak sih? Logikanya kan gitu. Kalau memang benar pengetahuannya nggak bisa salah, dan bagaimanapun juga dia does nothing, saya tetap akan percaya sama dia. Pertanyaan saya gini, terus untuk apa dia memilih saya? Untuk apa dia menentukan saya untuk diselamatkan? Toh tanpa dia memilih, tanpa dia menentukan, saya toh pada akhirnya juga akan bertobat kok. Tapi pertanyaannya begini, jadi kontribusi Allah apa dalam keselamatan saya dalam hal ini? Susah. Jauh lebih masuk akal, kalau Allah itu bukan cuma tahu saja, tetapi dia memang merencanakan semuanya. Bukan berdasarkan iman yang dia lihat di dalam diri kita. Bukan berdasarkan, oh nanti YTH punya banyak talenta bisa dipakai dalam pelayanan. Oh nanti dia cocok nih kalau jadi pendeta. No, sama sekali tidak, saudara. Saya akan tunjukkan dengan beberapa ayat supaya kita semakin memahami. Bahwa pilihan Allah atas kita bukan didasarkan pada kebaikan kita, sama sekali bukan. Bukan didasarkan pada faktor di dalam diri kita, sama sekali bukan. Saya bacakan 2 ayat. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bukan sesuai dengan pengetahuannya, bukan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya, bukan pengetahuannya. Pengetahuannya bukan. Kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Lalu 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, diberi keterangan loh. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan karunia-Nya sendiri. Bukan berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan kehendak, maksudnya, kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 ayat ini memberitahu kita bahwa ketika Allah memilih kita, Allah memilih bukan karena faktor dalam diri kita yang membuat dia itu terpesona. Tidak. Dia memilih kita karena kehendaknya sendiri. Dan saya tahu dari tadi, saudara semua bergumul dengan doktrin ini. Tapi saya ingin membuat beberapa klarifikasi supaya saudara bisa paham ya. Doktrin pemilihan kekal ini didirikan di atas doktrin yang lain. Yaitu doktrin kejatuhan semua manusia ke dalam dosa. Jadi semua manusia jatuh ke dalam dosa. Nah di antara orang yang jatuh ke dalam dosa ini, Allah memilih sebagian untuk diselamatkan. Nah sekarang pertanyaan saudara saya bisa paham. Saudara pasti akan bertanya begini kan. Kok Allah pilih kasih? Nah saya ingin menjawab dengan ilustrasi. Maafkan yang sering ikut seminar saya atau nonton YouTube saya, salah sendiri terlalu sering ngikutin. Saya akan pakai 2 ilustrasi, dan ilustrasi ini bagus banget karena saya sendiri yang buat, dan saya belum menemukan ilustrasi lain yang lebih bagus. Jadi begini Bapak Ibu, cara berpikirnya begini. Bayangkan di sebuah desa ada 10 keluarga yang miskin. Paham ya? 10 keluarga miskin. Lalu 3 keluarga saya tolong. Anaknya saya kasih beasiswa, orang tuanya saya kasih modal kerja. 3 keluarga ini akhirnya kaya raya. Pertanyaan saya, mengapa 3 keluarga ini kaya raya? Karena saya tolong. Mengapa 7 keluarga lain miskin? Jangan bilang karena saya tidak tolong, salah. 7 keluarga lain miskin, karena dari sononya memang miskin. Bukan karena saya tidak memilih, bukan karena saya tidak menolong, memang dari sononya mereka miskin. Contoh misalnya, kalau saya lemparkan ini, ya, janganlah, ini aja. Saya takut nggak diampuni dosanya. Misalnya ya, saya lemparkan ini saudara. Kalau saya lemparkan kertas ini, terus saya tangkap gini,
Pertanyaan saya, mengapa kertas ini tidak jatuh? Karena saya tangkap. Sekarang pertanyaan gini, mengapa kertas ini jatuh? Jangan bilang karena saya tidak menangkap. Kertas ini jatuh karena gravitasi. Jadi saya ingin membuat poin ini menjadi sejelas mungkin untuk saudara. Kalau Allah tidak melakukan apa-apa, yang terjadi dengan semua manusia apa? Binasa. Paham ya maksud saya? Jadi bukan berarti Allah tidak adil. Tidak adil itu kalau hak seseorang diambil, itu tidak adil. Kita selama ini punya pikiran keadilan itu keliru. Adil itu harus sama rata. No, adil tidak harus sama rata. Contohnya misalnya begini. Beberapa jemaat itu anak-anaknya kalau panggil saya papi-papi. Ya nggak apa-apa. Cuma jangan sampai saya ikut biayai kuliahnya, ngerti nggak saya? Saya cuma bayar kuliah anak-anak saya. Nah pertanyaan saya adil nggak? Kok cuma bayar kuliah anak-anak saya? Kenapa saya nggak biayain kuliah jemaat-jemaat saya? Ya jelas saudara tahu jawabannya. Saudara memang kepengen angka kemiskinan di antara pendeta meningkat. Berarti kan saya tidak adil. No, saya tetap adil dong. Kenapa? Karena hak jemaat itu bukan dibiayai sekolahnya oleh pendetanya. Kalau saudara tidak mampu, ada diakonia yang bisa menolong saudara. Paham ya maksudnya? Contoh nih, saya habis mengajar di kelas. Saya mengajak beberapa mahasiswa Amadius yang saya ajar untuk makan. Saya adil nggak terhadap yang saya tidak ajak? Adil. Kenapa? Karena diajak makan dosen itu bukan hak mahasiswa. Kalau itu hak mahasiswa, saya yakin semua dosen di sini, saya lihat ada beberapa dosen langsung mengundurkan diri, ngerti nggak sih? Minta pensiun dini, enggak sih. Tapi kalau saya misalnya hanya mau memberi nilai untuk sebagian orang, saya nggak mau kasih yang lain. Saya merampas hak orang lain lah. Saya tidak adil, paham ya maksud saya? Sekarang saya balik kepada saudara. Semua manusia ini berdosa. Punya hak untuk diselamatkan nggak? Enggak. Enggak pantas untuk diselamatkan. Makanya ketika Allah memilih sebagian untuk diselamatkan, itu adalah kasih karunia Allah. Allah membiarkan yang lain. Jangan bilang Allah menolak yang lain ya, enggak. Karena yang dibiarkan ini memang enggak pernah datang kepada Tuhan. Enggak pernah bisa datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak perlu susah payah untuk menolak. Dan jangan saudara punya pikiran begini, Allah menciptakan dua golongan manusia, yaitu golongan yang diselamatkan dan golongan yang akan dibinasakan. Woi, itu doktrin ngawur, itu bukan reform, itu no form. Allah hanya menciptakan satu golongan manusia, yaitu manusia dengan kehendak bebas. Cuma satu golongan. Dan manusia yang diberi kehendak bebas ini menyalahgunakan kehendak bebas manusia. Setelah semuanya salah dan berdosa, Allah memilih sebagian untuk diselamatkan. Tapi saya masih membaca ya dalam pikiran saudara, saya masih merasa saudara masih punya pertanyaan. Kenapa Allah tidak selamatkan semua? Benar ya? Harusnya Allah selamatkan semua. Tapi kalau saudara mulai pakai kata harus untuk Allah, saudara tidak menghargai dia sebagai Allah. Dalam diri Allah tidak mungkin ada keharusan, kebutuhan. Nggak bisa. Karena kalau ada keharusan, berarti ada faktor lain yang lebih besar dalam diri Allah dan itu tidak masuk akal. Mengapa kok tidak semua? Ya ini namanya anugerah Bapak Ibu. Ini anugerah, ini bukan jatah. Kalau jatah semuanya dapat, ini namanya anugerah. Dan saya belajar ini, dulu waktu saya diminta tolong untuk meletakkan batu pertama di beberapa gereja, 8 gereja di Nias. Saudara tahu beberapa tahun yang lalu cukup lama, ada gempa bumi di Nias, banyak gereja itu roboh. Dan saya diutus untuk membantu gereja-gereja itu. Jadi saya diutus untuk meletakkan batu pertama. Wah, itu momennya tiap kali di gereja saya itu dihormati, saudara. Dikasih babi itu gede kepalanya, sama lemak-lemaknya dan kulit-kulitnya, saudara. Saya itu kadang lihat babi itu, saya mikir, mosok saya makan gitu. Saya nggak makan, nggak menghormati, saya makan, ini baru gereja pertama. Dan pendetanya bilang, Pak makan yang banyak Pak, kan jarang makan begini. Dia nggak tahu masih ada 7 gereja lain, saudara. Itu kalau saya makan semua nggak pulang Surabaya saya. Nah, pada waktu saya berada di sana, ada orang yang protes dengan saya. Jadi ada pendeta datangi saya gini, Pak saya mau ngomong sama Pak Yako, boleh? Boleh. Terus dia ngomong gini, kenapa Pak Yako tidak adil? Maksud Bapak tidak adil, kenapa? Kenapa Bapak tidak membantu semua gereja? Wow. Terus saya tanya sama dia gini, Pak, haruskah saya datang ke Nias untuk membantu?
Dan haruskah bantuannya bentuknya membangunkan gedung gereja? Ya nggak harus Pak. Oke, jadi nggak harus ya Pak ya. Kalau saya datang namanya apa Pak? Ya namanya bakti sosial, oke. Tidak harus, tapi saya tetap datang kan, membantu kan Pak ya. Saya membantu kan bisa pakai sembako, tapi saya dirikan gedung loh Pak. Saya bilang gitu. Berarti itu sudah lebih dari yang diharapkan dong Pak. Iya, terus saya ngomong sama dia begini. Sekarang Pak, yang berhak menentukan siapa yang dibantu, siapa yang tidak dibantu. Yang berhak menentukan siapa? Jawab, ya Pak Yakub. Oke, saya yang berhak menentukan ya. Kenapa Bapak protes? Dia jawab, karena gereja saya nggak dibantu. Terus saya balik lagi sama dia, menurut Bapak saya adil nggak? Dia bilang, adil sih Pak, tapi kenapa gereja saya nggak dibantu? Ngerti maksudnya? Jadi pada akhirnya persoalannya lebih ke arah emosional, bukan intelektual. Pahamnya maksudnya? Allah itu memilih kita berdasarkan kebaikannya. Sekarang kita masuk yang ketiga, saudara. Keserupaan dengan Kristus merupakan karya Allah yang konsisten. Saya akan coba terangkan ini dengan cepat. Di dalam Roma 8 ayat 29, kita bisa melihat karya Allah di kekekalan lampau, di dalam sejarah, dan di dalam kekekalan kelak. Langsung saja saya akan tunjukkan kepada saudara. Kekekalan lampau itu dari kata memilih dari semula dan menentukan dari semula. Itu sudah lampau. Makanya ketika dipilih dari semula, ditentukan dari semula, dipanggilnya nggak ada semula. Karena dipanggil, dibenarkan, itu sekarang. Dimuliakan, itu nanti. Paham ya? Dipilih, ditentukan, itu lampau. Itu sejak kekekalan. Dipanggil, dibenarkan, itu sekarang. Dimuliakan, itu nanti. Kekekalan kelak. Jadi ada memilih dari semula dan menentukan dari semula. Berikutnya, yang di dalam sejarah, bukan cuma dia memanggil kita, membenarkan kita, tetapi Kristus diberikan sebagai gambar yang sempurna. Dulu Adam adalah gambar Allah, Kejadian 1 ayat 26-27. Tapi Adam gagal sebagai gambar Allah, kita rusak oleh dosa, maka Allah mengutus anaknya sendiri, gambarnya yang sempurna untuk menebus kita. Sehingga Kristus menjadi the last Adam, menjadi Adam yang terakhir yang menebus kita, saudara. Kemudian, supaya Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ini berbicara tentang nanti di akhir zaman. Ini bicara tentang eskatologis. Karena konteksnya Roma 8 itu adalah kita semua menderita di dunia, kita berharap nanti kita dimuliakan sebagai anak-anak Allah. Nanti pulang ibadah, baca ya, Roma 8 ayat 17 sampai 25. Itu konteksnya adalah kita hidup di sini menderita, kita menantikan dimuliakan sebagai anak-anak Allah. Kapan dimuliakannya? Yaitu kalau kita diserupakan dengan Kristus nanti di sana. Ketika Kristus menjadi kakak sulung kita. Sulung bukan berarti yang pertama. Sulung dalam arti yang utama. Kristus itu anak berdasarkan natur, kita anak berdasarkan adopsi. Itu bedanya kita dengan Kristus. Makanya Kristus disebut yang utama, yang sulung. Mungkin kita bertanya begini, dari tadi kan semuanya Allah yang kerja, Allah yang kerja, Allah yang kerja. Lalu peranan kita apa dalam proses menjadi seperti Allah? Ini dia peranan kita. Kita aktif menjadi semakin diserupakan dengan Kristus dengan cara apa? Terus-menerus mengasihi Allah. Perhatikan saya baca ulang ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, hasilnya adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi tugas kita itu adalah mengasihi Allah, saudara. Menjadi serupa Kristus. Didorong oleh kita mengasihi Kristus. Atau dalam kalimat saya begini. Semua ketaatan kita harus didorong oleh kasih kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan oleh ketakutan terhadap hukuman, itu kekristenan intimidatif. Atau keinginan untuk mendapatkan berkat-berkatnya, itu kekristenan manipulatif. Kemarin di mobil saya mendengarkan di radio, ada seorang beda server dengan kita. Dia ngomong begini, memberikan nasihat-nasihat lah. Kita ini harus menggunakan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Dan dia ngomong gini, ada dua alasan mengapa kita harus menggunakan keilmuan kita untuk orang lain. Pertama, karena kalau kita tidak menggunakan, kita akan menerima siksa neraka. Lalu dia sebutkan sumber-sumbernya.
Itu intimidatif ya. Yang kedua, karena dengan kita membagi ilmu kepada orang lain, maka jalan kita akan dilebarkan, dilonggarkan. Kita semakin bisa berhasil. Itu manipulatif. Di luar Alkitab, yang diajarkan adalah intimidatif dan manipulatif. Hanya di dalam Alkitab saudara belajar tentang relasional itu. Kita menaati Allah karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Dan untuk kita yang mungkin bertanya-tanya, apakah saya bisa menjadi serupa dengan Kristus? Ini dia kabar gembira untuk kita. Baca kalimat yang terakhir sebagai penutup khotbah saya. 1, 2, 3. Kita pasti bisa menjadi serupa dengan Kristus karena kita kelak pasti diserupakan dengan Kristus. Kita ini pasti bisa serupa dengan Kristus. Walaupun kita sering jatuh selama kita hidup di dunia, don't worry. Karena Allah yang menentukan kita, Dia tidak pernah gagal. Yang setuju Allah tidak pernah gagal, katakan amin. Kalau saudara yakin Allah tidak pernah gagal dan Dia menentukan dari semula, sejak kekekalan, bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan Dia telah merealisasikan itu dengan anaknya turun ke dunia, memberikan penebusan yang sempurna bagi kita. Maka kita tahu, bagaimanapun beratnya hidup seperti Kristus. At the end of the day, kita akan diserupakan dengan Kristus. Sehingga pada akhirnya kita akan berkata, ini bukan tentang what I do. Ini tentang what Christ has done. Dan itulah kekristenan yang sejati. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jangan menyerah, jangan menyerah. Saya tahu, kadang saya punya perasaan saya nggak layak dipakai Tuhan. Saya nggak layak dicintai Tuhan. Saya kadang-kala ingin berhenti jadi orang Kristen karena melihat betapa bobroknya diri saya. Tapi jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah atas engkau. Mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan semua dosamu yang banyak. Mungkin engkau lama tidak kebaktian. Baru sekali ini kebaktian kembali. Dan engkau mungkin merasa canggung, merasa asing. Tapi tahu tidak, bahwa engkau tidak pernah asing di mata Tuhan. Karena Dia terus mengejar engkau. Mungkin kita berpikir, God seems so far away. Tapi sebetulnya Allah itu tidak jauh dari kita. Karena Dia terus mengejar kita. Dan anugerahnya selalu memeluk kita kembali. Dan berkata, welcome home. Welcome home. Saya sungguh berdoa, semoga ada beberapa orang di tempat ini yang mengulurkan tangannya kepada Tuhan. Dan berkata, home sweet home. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.